Kami selaku pembantu Bupati dalam hal ini berkewajiban Hai teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Ruang diskusi yang menghadirkan informasi, edukasi, dan cerita di balik penyelenggaraan pemilu yang mungkin selama ini jarang kita lihat secara langsung. Kalau bicara pemilu dan pilkada, yang terbayang di kepala kita biasanya adalah pada saat pemungutan suara di TPS. Namun, di balik satu hari itu, sebenarnya ada proses panjang yang melibatkan kerja kolaboratif dari banyak pihak. Di episode podcast kali ini, kita mengusung tema yang gak kalah penting dan menarik, yaitu sinergitas KPU dan Kesbangpol, peran dan strategi kolaboratif pasca pemilu dan pilkada tahun 2024. Untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Sunardi SEMSI, Sekretaris Badan Satuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang. Teman pemilih, KPU tentu tidak bisa berjalan sendiri. Di balik suksesnya pemilu dan pilkada, ada peran besar stakeholder. Salah satunya adalah Kesbangpol, yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat persatuan, dan memastikan suasana tetap aman dan damai. Berbicara tentang sinergitas nih Pak, apa saja dukungan yang telah dilakukan Kesbangpol terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada? Makasih ya. Jadi Badan Kesbangpol Kabupaten Pali ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah. Kami selaku pembantu Bupati dalam hal ini berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik, terutama untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum dan pilkada serentak. Nah, untuk kolaborasi ini, tugas kami Kesbangpol memang banyak, ya berkaitan dengan untuk suksesnya pemilu maupun pilkada. Ya, salah satunya mungkin berkaitan dengan anggaran. Jadi berkaitan dengan anggaran. Jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol, kami memberikan dana hibah. Dana hibah ini diperuntukkan pertama untuk keamanan. Ya, keamanan tertiban ini untuk pihak TNI, kemudian pihak Polres. Dan untuk penyelenggara pemilu, ini dana hibah juga diberikan kepada Bawaslu dan juga kepada KPU agar pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Oke, ini sangat menarik nih Pak. Dukungan Kesbangpol pada saat tahapan pemilu dan pilkada adalah salah satunya adalah dukungan dana hibah gitu. Nah, pada saat non tahapan pemilu seperti sekarang Pak, apa peran Kesbangpol sebagai perwakilan pemerintah daerah? Baiklah, jadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Pali dalam hal ini mempunyai tugas dan fungsi membantu suksesnya penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, mulai dari tahapan-tahapan maupun sebelum tahapan, mulai dari perencanaan, mungkin persiapan tempat untuk TPS, ya, mulai dari untuk distribusi, ya, kemudian kendala-kendala apa yang terjadi pada saat distribusi, apakah ada kendala keamanan, karena Kesbangpol juga ini berkolaborasi dengan dinas instansi lain seperti Polri, TNI, ya.
Oke Pak, itu dukungan Kesbangpol atau peran Kesbangpol terhadap pada saat pemilu dan pilkada. Nah, kalau pada saat non tahapan seperti sekarang nih Pak, peran Kesbangpolnya apa nih? Jadi pada saat tahapan tugas kami karena ini sesuai dengan tugas dan fungsi tadi, Ya, jadi kami juga memberikan edukasi, ya, edukasi kepada pemilih, baik pemilih lama maupun pemilih pemula. ya, Jadi bagaimana menjadi pemilih yang baik dan cerdas, itu tugas kami. Kemudian kami juga mengedukasi jangan sampai di Kabupaten Pali terjadi golput. ya, Jadi ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena sangat rugi, ya. ya. Karena suara mereka itu menentukan pembangunan untuk Kabupaten Pali. Ya. Oke Pak. Ya. Kalau berbicara sinergitas nih Pak ya, pada saat sekarang nih, artinya pada saat non tahapan pemilihan, artinya belum ada pemilihan nih sekarang. Jadi untuk mencapai sinergitas antara KPU dan Bawaslu. Nah, apa saja yang perlu dilakukan nih Pak? Jadi kami salah satunya melakukan berkaitan dengan sosialisasi, sosialisasi terutama melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian pengurus partai politik, tokoh pemuda, organisasi. Agar persiapan untuk menghadapi tahapan-tahapan pemilu mereka sudah tahu apa yang menjadi tugas pokok mereka selaku tokoh masyarakat, tokoh agama, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Jadi mereka membantu mensukseskan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, ya. Itu kami juga mengundang dari pihak KPU, pihak Bawaslu, pihak kepolisian, pihak penegak hukum untuk menjadi narasumber juga dalam rangka mengedukasi tokoh-tokoh tadi melalui FKDM, Forum Rukun Umat Beragama, ya. Kemudian forum kewaspadaan dini masyarakat. Nah, itu isinya kan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Itu sangat penting karena mereka merupakan orang yang ada yang terpilih, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang bisa mengedukasi masyarakat yang di tingkat bawah. Oke, baik Pak. Berarti Kesbangpol memberikan dukungan kepada KPU itu bukan hanya pada saat pilkada atau pemilu. Di luar itu, artinya pada saat non tahapan pemilu juga Kesbangpol memiliki peran besar terhadap KPU. Di antaranya apa yang disebutkan Bapak tadi, edukasi tokoh masyarakat dan tokoh agama gitu. Nah, ini Pak, mungkin teman pemilih ingin tahu nih Pak, dari pengalaman Bapak nih, selama berkolaborasi dengan KPU, adakah masukan atau hal lain nih Pak, supaya sinergitas KPU dan Kesbangpol berjalan dengan baik, bahkan lebih baik lagi Pak? Gitu. Baiklah, jadi berkaitan dengan kolaborasi KPU dengan Kesbangpol, pada saat pelaksanaan kita tahu sendiri ya, itu penyelenggaraan pemilunya memang panjang ya, makan waktu, makan korban. Jadi kami selaku pemerintah daerah berkewajiban membantu KPU, ya. Jadi tugas kami salah satunya di samping dukungan dana juga kami juga mensukseskan kemarin kalau kita tidak salah, ini petugasnya pada capek, sakit. Nah, jadi kami melakukan monitoring ke lapangan, ya, mengecek ke lapangan. Nah, setelah kami ke lapangan, memang ditemukan petugas-petugas yang capek. Jadi kami berkewajiban berkoordinasi dengan instansi terkait. Jadi rasanya itu kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar petugas-petugas kesehatan, terutama yang ada di tingkat kecamatan, puskesmas, ini turun ke lapangan. Turun langsung ke TPS,
ke tingkat kecamatan ya. Pada saat rekap, karena itu makan waktu juga, jadi mereka melakukan cek kesehatan. Ya. Cek kesehatan, memberikan vitamin agar penyelenggaraan pemilu tidak menjadi hambatan, Ya. ya agar sukses. Ya, karena kita tahu sendiri Ya. dari tingkat nasional banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa karena tingkat kecapean yang tinggi sampai pagi. Ya, jadi kami berkewajiban tadi memberikan layanan yang terbaik, melibatkan instansi terkait kesehatan. Kemudian kami juga melakukan pemantauan keamanan. Jadi kami melibatkan unsur dinas Pol PP, karena Pol PP juga membawahi linmas-linmas atau hansip-hansip yang ada di desa untuk melakukan pengamanan baik sebelum pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan agar jalannya pemilu pilkada ini berjalan dengan baik. Kemudian kami juga melibatkan BPBD, Damkar apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya terjadi kebakaran, mereka sudah siap. Kalau terjadi sesuatu yang di luar perkiraan kita, itu tugas kami. Jadi kami juga bekerja sama dengan OPD terkait, termasuk juga camat. Kami minta untuk aktif memantau, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi banyak sekali tugas pemerintah daerah dalam hal ini membantu KPU, memang menjadi tugas pokok kami, ya, sudah menjadi kewajiban kami memberikan pelayanan yang terbaik, baik kepada KPU, Bawaslu, masyarakat, ya, agar pesta demokrasi yang kita laksanakan 5 tahun sekali ini sukses, ya, menciptakan pemimpin-pemimpin yang memang diharapkan oleh masyarakat. Ya. Terima kasih. Masukannya Pak terhadap KPU? Masukannya mungkin sudah cukup baik ya. KPU sudah cukup baik memberikan pelayanan baik pada saat sebelum tahapan, pada saat tahapan, mulai dari distribusi, mulai dari pelaksanaan, ya. Yang penting kita tingkatkan ke kesehatan ya, kesehatan petugas, karena memang itu yang menjadi pokok ya. Bila perlu nanti ke depannya petugas kesehatan itu memang harus ada cek kesehatan, cek kesehatan pada saat pelaksanaan tahapannya. Ya, misalnya pada saat pagi hari pemilihan, misalnya pagi-pagi bila perlu petugas ada situ untuk cek kesehatan, ya, untuk keliling ya. Jadi, bila perlu termasuk satgas, satgas daripada KPU untuk tingkat di bawah, paling bawah ya, karena itu sangat penting ya, sangat penting untuk menunjang, karena kesehatan belum terlibat langsung di situ, karena tidak masuk dalam kelompok tim tadi. Kami sangat mengharapkan nanti ke depannya dinas kesehatan, pihak rumah sakit terlibat langsung, termasuk dokter-dokternya, untuk menjaga kesehatan, kebugaran daripada petugas-petugas di lapangan. Jadi banyak sekali dukungan Kesbangpol ini terhadap pelaksanaan pemilihan pilkada atau pemilu. Di antaranya dukungan kepada Brian Ad Hoc, yaitu kesehatan dan keamanan. Nah ini Pak, dalam membangun sinergi antara KPU dengan Kesbangpol dan lembaga lainnya, ada nggak sih Pak tantangan atau hambatan gitu? Tantangan dan hambatan, dan bagaimana Kesbangpol mengatasi hal tersebut? Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah untuk penyelenggaraan pemilu kemarin, penyelenggaraan pilkada, ya, karena kami merupakan perpanjangan tangan bupati, ya otomatis OPD lain juga harus patuh. Nah, mereka langsung di bawah bupati juga harus bisa membantu kepala daerah dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilu tersebut. Ya, dukungan administrasi juga kami berikan ya.
mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, ini kami berikan ya, terutama apa-apa yang menjadi kebutuhan KPU. Ya. Mungkin pada saat di lapangan kemarin kan kami juga kan buat surat dulu sebelum pelaksanaan untuk pembantuan petugas, ya, petugas keamanan, petugas tertipa, petugas kesehatan. Ini kami kolaborasikan dengan OPD-OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, kan. Ya. Dinas Perhubungan, yang berkaitan dengan damkar, mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, BPBD, ya. Karena kemarin juga pas musim penghujan kalau salah, ya, ya takutnya daerah-daerah tertentu ada yang daerah termasuk yang daerah rawan banjir. Kemarin termasuk daerah Semangos, kemarin ya, daerah Semangos, desa Semangos, kemudian gitu. Daerah Simpang 4 kemarin kan masih sering banjir. Nah, kita juga berkolaborasi dengan BPBD untuk mengantisipasi, membantu petugas maupun dari KPU, baik distribusi maupun pada saat pelaksanaannya. Ya. Jangan sampai pelaksanaan pemilu maupun pilkada ini terhambat. Ya. Jadi tugas kami memang sudah menjadi kewajiban kami, ya, tugas pokok kami, mau yang merupakan perpanjangan atau pembantunya kepala daerah, ya, memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu dalam ini KPUD Pali, ya, kemudian Bawaslu dan kemudian TNI Polri. Ini berjalan dengan baik. Ya, kami selaku pemerintah daerah memberikan yang terbaik yang menjadi tugas pokok kami. Ya. Terakhir nih Pak, adakah Pak pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait sinergi nih Pak, sinergi antar lembaga nih? Ya. Pesan kami yang pertama, jangan golput. Ya. Ini tugas kami pokok. Terus kami mengedukasi, jangan golput. Karena suara Anda menentukan pembangunan suatu daerah atau pembangunan suatu bangsa. Karena kita memilih pemimpin yang akan memimpin kita, membawa bangsa ini, daerah ini, untuk mencapai tujuan dan rangka mensejahterakan rakyat. Nah, kita harus bisa mengedukasi seluruh masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Jadilah pemilih yang cerdas. Ya. Wah, sangat menarik ini Pak. Dengar kata-kata pemilih cerdas tadi Pak. Artinya jangan golput. Boleh Pak diceritakan atau dijelaskan Pak kepada teman-teman pemilih apa sih yang dimaksud dengan pemilih cerdas itu? Oke, makasih. Jadi ini sudah menjadi kewajiban kami ya, Kesbangpol, KPU, Bawaslu, harus dapat mengedukasi pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Apa itu cerdas? Jadi pemilih itu paham mengapa dia menggunakan hak suaranya, ya, untuk apa, ya. Jadi siapa yang mereka pilih, ya. Jadi kita memberikan edukasi itu yang cerdas. Jadi pemimpin yang mereka pilih itu mereka akan melihat, ya, karena kita akan melihat. Karena kebanyakan dari kita ini kan berpikirnya berdasarkan identitas, bukan integritas. Nah, yang pilih yang cerdas itu yang memilih berdasarkan integritas, ya bukan identitas. Kalau dia identitas, ya, inilah yang sering terjadi konflik. Ya. Karena apa? Unsur agama dibawa, unsur kedaerahannya dibawa. Karena dia memilih berdasarkan identitas. Oh ini wong kami. Nah, oh ini suku kami, Nah itu yang tidak bagus, yang kurang bagus ya. Jadi yang bagus itu pemilihan cerdas itu memilih pemimpin yang berintegritas. Jadi pemimpin integritas itu dia punya program, punya visi misi, ya, amanah, ya, punya kemampuan, punya kompetensi. Nah dia bisa melihat rekop calon-calon itu yang gimana. Nah itu pemilih cerdas, ya. Jadi dia menggunakan hak pilihnya itu digunakan memilih calon-calon pemimpin
yang akan memimpin baik untuk pemilihan presiden, pemilihan gubernur, maupun pemilihan bupati. Ini calon-calon yang dipilih ini pemimpin kalau yang berintegritas, itu memang pemilih cerdas, ya. Paham dia. Berarti pemilih yang dipilih itu yang amanah. Ya. Ya, jadi tugas sama-sama. Jadi bukan tugas Kempol, bukan tugas Kempol saja ya. Jadi tugas ini tugas sama-sama, tugas kami selaku pemerintah daerah, kemudian tugas KPU, ya, tugas Bawaslu. Jadi tugas kita semua. Ya. Jadi sebagai warga negara wajib berpartisipasi. Ya. Partisipasi ini berarti ikut serta mensukseskan menjadi pemilu yang sukses. Ya. Ya, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Ya. Luar biasa sekali Pak penjelasannya. Nah, teman pemilih, tidak terasa diskusi kita pada hari ini sampai di penghujung. Terima kasih kepada narasumber Bapak Sunardi SEMSI atas waktu dan pandangan yang sangat bermanfaat terkait pentingnya sinergitas bersama KPU, dan terima kasih juga kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Semoga diskusi kita hari ini bisa menambah pemahaman kita semua bahwa pemilu yang aman dan damai dan berintegritas lahir dari kerjasama yang kuat antar lembaga dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Serta semoga menjadi edukasi sekaligus penguat komitmen kita bersama dalam merawat demokrasi pasca pemilu dan pilkada. Terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.